Penjelasan materi yang akan kami bawakan hari ini mengenai pandangan iman Kristen tentang minuman keras, rokok, dan narkoba. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 dengan anggota Novia, Email, Nathanael, Kenia, dan Nistelrooy. Minuman keras, rokok, dan narkoba bukanlah hal yang asing lagi di zaman sekarang ini. Bahkan tidak hanya orang dewasa saja yang terikat kepada hal-hal tersebut, melainkan para remaja yang juga sudah mulai ikut terikat. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa masih banyak orang yang menggunakan dan memakai hal-hal tersebut? Apakah mereka tidak tahu dampak yang akan ditimbulkan? Terlebih sebagai orang Kristen, tentu Allah sangat tidak senang akan hal tersebut. Dan kali ini kami akan sedikit menjelaskan mengenai dampak minuman keras, rokok, dan narkoba, serta pandangan iman Kristen terhadap hal-hal tersebut. Sebelum kita mengetahui apa dampak yang ditimbulkan, tentu kita harus tahu dulu, apa itu minuman keras, rokok, dan narkoba? Yang pertama, minuman keras. Minuman keras atau yang sering disebut miras merupakan minuman yang mengandung senyawa alkohol atau etanol. Yang kedua ialah rokok. Rokok adalah hasil olahan tembakau termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang mengandung zat-zat kimia berbahaya. Dan yang ketiga adalah narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang, baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi-sintetis, yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Lalu kita masuk ke dampak yang ditimbulkan. Tentu banyak sekali dampak yang ditimbulkan dari penggunaan barang-barang tersebut, mulai dari kanker paru-paru, munculnya depresi, penyakit hati, bahkan kematian, dan masih banyak lagi. Lalu bagaimana pandangan iman Kristen terhadap minuman keras, rokok, dan narkoba? Di ayat Alkitab terdapat pada 1 Korintus 6 ayat 12, yaitu, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun itu. Yesaya 5 ayat 22 berkata, celakalah mereka yang menjadi jago minum dan juara dalam mencampur minuman keras. Ayat ini telah banyak terbukti dengan banyaknya korban dari minuman keras, apalagi yang dicampur-campur. Di berbagai kota di Indonesia, banyak anak-anak muda yang meninggal dunia akibat meminum minuman keras yang dicampur dengan berbagai macam cairan lainnya. Dalam 1 Korintus 6 ayat 10 juga menyebutkan bahwa pemabuk tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Mengapa? Sebab seorang pemabuk hidupnya dipimpin oleh kedagingannya, bukan oleh roh. Sedangkan Tuhan Yesus jelas berkata bahwa seorang tidak akan masuk kerajaan Allah bila tidak dilahirkan oleh air dan roh. Sebab orang yang dilahirkan dari roh adalah orang-orang yang menerima dan percaya kepada Yesus Kristus, Sang Firman yang telah menjadi manusia dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Efesus 5 ayat 18 berkata, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Apapun jenis minuman kerasnya, apakah dari anggur atau bahan lainnya, tetap sangat dilarang Tuhan. Yang kedua, 1 Korintus 10 ayat 23, yang berisi, segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Alkitab memang tidak secara langsung membahas topik penyalahgunaan narkoba. Tidak ada larangan secara harfiah terhadap kokain, heroin, ekstasi, sabu-sabu, ganja, ataupun LSD. Namun, ini tidak berarti penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan diperbolehkan. Sebaliknya, ada beberapa prinsip Alkitabiah yang secara tegas mengutuk penyalahgunaan narkoba. Menggunakan narkoba, bahkan sampai mengedarkan obat terlarang adalah hal yang tidak membangun. Justru sebaliknya, hanya hal-hal negatif saja yang akan kita dapat bila terus masih menggunakan narkoba. Dalam hal ini, 1 Korintus 6 ayat 10 juga bisa teraplikasi bagi para pemakai narkoba. Efek dari narkoba jelas salah satunya adalah memabukkan, karena sama halnya dengan pemabuk, maka tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Yang ketiga, 1 Korintus 6 ayat 19-20.
Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Merokok secara spesifik tidak disebutkan juga dalam Alkitab. Namun hati nurani kita yang memimpin Roh Kudus akan menolak sikap dan tabiat merokok. Karena itu, merokok itu sangat tidak baik dan juga menyebabkan keterikatan dan sulit untuk dilepaskan. Ibrani 10 ayat 22 berkata, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Setiap orang percaya harus menyadari bahwa tubuhnya adalah bait Roh Kudus dan telah dibayar dengan lunas oleh darah Kristus. Dengan kata lain, tubuh kita bukan lagi milik kita sendiri, dan kita tidak boleh melakukan semau kita terhadap tubuh kita. Ketika kita melakukan sesuatu yang merugikan tubuh kita, tindakan itu termasuk menyakiti Tuhan dan tentu saja berdosa. Lalu, bagaimana cara agar kita bisa lepas bila sudah terlanjur terikat pada hal-hal tersebut? Tentu cara yang paling terbaik adalah minta pertolongan kepada Tuhan Yesus Kristus. Berdoalah sungguh-sungguh dan ikuti petunjuk darinya. Kita juga harus bisa membuka hati dan sadar bahwa minuman keras, rokok, dan narkoba adalah hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Kembali ditegaskan, dalam 1 Korintus 6 ayat 12 tertulis, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak akan membiarkan diriku diperhambakan oleh suatu apapun. Sekian presentasi dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan.